Duel yang ditunggu-tunggu akan segera tiba. Timnas Indonesia akan menjamu Cina di laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertanyaannya, bisa nggak sih Garuda menang 1-0 atas sang raksasa Asia itu? Dalam video kali ini, kita akan kupas tuntas prediksi skor, kekuatan terkini kedua tim, dan kenapa kemenangan 1-0 itu bukan sekadar mimpi, tapi peluang nyata. Profil Beckham putra bintang muda Persib yang tiba-tiba dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Kapok ajak Elkan Baggett ke Timnas, Patrick Kluivert ungkap alasan sebenarnya. Prediksi Indonesia menang 1-0 lawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Realistis atau hanya mimpi? Pertandingan ini merupakan bagian dari matchday ke-9 Grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga akan digelar di Stadion Utama Gelora, Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Saat ini Indonesia masih bersaing ketat dengan Cina dan Arab Saudi untuk memperebutkan posisi runner-up demi lolos ke ronde berikutnya. Di klasemen sementara, Cina dan Indonesia berselisih tipis. Satu kemenangan saja bisa menjadi pembeda antara sejarah dan kegagalan. Kalau melihat rekor pertemuan, memang Indonesia kalah jauh. Dari 14 kali bertemu Cina di berbagai ajang, Garuda baru menang 2 kali. Dan itu pun terjadi di tahun 1958 dan 1966. Selebihnya 10 kali kalah dan 2 kali seri. Tapi tenang, sejarah bukan takdir. Dalam sepak bola modern, performa terkini jauh lebih penting dari masa lalu. Skuad Garuda saat ini sedang dalam tren positif. Mereka berhasil menaklukkan Arab Saudi 2-0 dan Bahrain 1-0. Dua tim yang secara peringkat FIFA lebih tinggi dari kita. Yang menarik, 2 kemenangan itu diraih dengan catatan clean sheet. Artinya, pertahanan kita mulai solid. Indonesia juga punya deretan pemain muda yang tampil luar biasa. Rafael Struijk, Ole Romeni, hingga Jay Itzes yang jadi tulang punggung tim. Dan jangan lupakan efek kandang. Bermain di SUGBK dengan puluhan ribu supporter adalah senjata tersendiri. Atmosfernya luar biasa. Berbanding terbalik, timnas Cina justru sedang tidak stabil. Dalam 4 laga terakhir mereka di grup ini hanya mencetak 2 gol. Total produktivitas mereka hanya 6 gol dari 8 pertandingan. Itu angka yang sangat rendah untuk tim sekaliber Cina. Sementara lini pertahanan mereka juga mulai rapuh. Beberapa pertandingan terakhir menunjukkan celah yang bisa dimanfaatkan Indonesia, terutama lewat serangan balik cepat. Dengan segala data yang ada, skenario Indonesia menang 1-0 bukanlah omong kosong. Kita bermain di kandang, punya momentum positif, dan menghadapi lawan yang sedang kesulitan mencetak gol. Strategi terbaik bisa dimulai dengan bertahan rapat dan memanfaatkan bola mati atau transisi cepat. Pemain seperti Ole Romeni bisa menjadi pembeda dengan kreativitasnya. Kalau Indonesia bisa cetak gol lebih dulu, pertahanan tinggal dikunci. Dan kita tahu, Patrick Kluivert adalah pelatih yang ahli dalam strategi bertahan setelah unggul. Di media sosial, dukungan untuk timnas membanjir. Tiket pertandingan dikabarkan ludes hanya dalam beberapa jam. Supporter siap memerahkan SUGBK dan jadi pemain ke-12. Beberapa pengamat juga optimis. Bahkan ada yang menyebut laga ini adalah titik balik sepak bola Indonesia menuju level Asia. Jadi, apakah Indonesia bisa menang 1-0 lawan Cina? Dengan semangat juang, strategi matang dan dukungan luar biasa dari supporter, kita semua percaya Garuda bisa terbang tinggi. Kalau kamu punya prediksi skor atau susunan pemain ideal,
Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan update terbaru Timnas Indonesia. Siapa sangka di tengah persiapan penting Timnas Indonesia menuju laga berat lawan Jepang dan Tiongkok, satu nama justru jadi pusat perhatian, Beckham Putra. Pemain muda idola bobotoh ini tiba-tiba dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apa alasan pemanggilan mendadak ini? Dan bisakah Beckham bersinar di level senior? Yuk, kita bahas semuanya secara lengkap. Pemanggilan Beckham Putra ke timnas senior bisa dibilang cukup mengejutkan. Awalnya, ia tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk menghadapi Jepang dan Tiongkok di bulan Juni ini. Namun, semuanya berubah ketika kabar cedera Septian Bagaskara muncul. Septian, yang semula diproyeksikan sebagai salah satu penyerang pelapis, mengalami cedera dan tak bisa pulih tepat waktu. Patrick Kluivert pun mengambil keputusan cepat dan nama Beckham Putra muncul sebagai pengganti. Kehadiran Beckham memang tidak asing bagi penggemar sepak bola nasional, tapi tetap saja ini adalah langkah berani. Ia langsung dipanggil ke pemusatan latihan di Bali dan bergabung dengan para pemain bintang lain seperti Jay Itzes, Jordi Amat, dan Ole Romeni. Musim ini, Beckham tampil luar biasa bersama Persib Bandung. Ia mencatatkan 29 penampilan dan menyumbang 6 gol di bawah asuhan pelatih Bojan Hoda. Permainannya energik, lincah, dan selalu memberikan ancaman dari lini tengah. Tak hanya itu, Beckham juga berperan besar dalam keberhasilan Persib meraih 2 gelar juara Liga 1 secara beruntun. Prestasi ini membuktikan bahwa dia bukan hanya pemain muda biasa, tapi juga sudah terbiasa bermain dalam tekanan besar. Beckham Putra Nugraha atau yang akrab disapa Beckham adalah pemain asli Bandung. Ia lahir dari keluarga pesepak bola dan kakaknya, Gian Zola, juga sempat memperkuat Persib. Menariknya, nama Beckham diambil dari legenda sepak bola Inggris, David Beckham. Sejak kecil, ia memang diarahkan untuk menjadi pesepak bola profesional. Ia menimba ilmu di Akademi Persib dan menjalani debut profesional pada usia 17 tahun di tahun 2018. Setahun berselang, ia mencetak gol pertamanya saat menghadapi Persiwa Wamena di Piala Indonesia. Dari situlah karirnya mulai melesat. Beckham juga bukan nama baru di timnas. Ia sudah membela Indonesia sejak kelompok usia U19 pada tahun 2019. Permainannya yang cepat dan cerdas membuatnya cepat naik ke timnas U23. Salah satu momen paling membanggakan adalah saat ia ikut mengantar Indonesia meraih medali emas di SEA Games 2023. Di turnamen itu, Beckham menunjukkan mental juara dan kontribusi penting di lini tengah. Jadi, meskipun ini adalah panggilan pertamanya ke timnas senior, Beckham sudah punya bekal pengalaman internasional yang cukup kuat. Tapi tentu saja masuk ke skuad senior adalah tantangan yang berbeda. Beckham akan bersaing dengan gelandang-gelandang kelas atas seperti Tom Hay, Joey Pelupesi, hingga Ivar Jenner. Di bawah pelatih Patrick Kluivert, persaingan di lini tengah begitu ketat. Tapi justru inilah saatnya bagi Beckham untuk membuktikan diri. Ini bukan hanya soal bermain, tapi soal kesiapan mental dan fisik di level tertinggi. Kalau kita lihat dari gaya bermain, Beckham punya modal yang kuat, kecepatan, dribbling, dan visi bermain yang matang untuk usianya. Ia bisa jadi super sub andalan Kluivert saat menghadapi Jepang atau Tiongkok. Dengan usia 23 tahun, Beckham juga bisa menjadi bagian dari generasi masa depan timnas Indonesia. Jika ia mampu tampil solid di laga penting nanti, bukan tidak mungkin namanya akan terus dipercaya di skuad utama. Pemanggilan ini bisa jadi awal dari babak baru karier Beckham Putra, dari Bandung ke panggung dunia. Kita doakan semoga Beckham bisa membuktikan kemampuannya dan membawa Garuda terbang tinggi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update seputar Timnas Indonesia dan dunia sepak bola nasional. Jaya Indonesiaku! Keputusan berani diambil pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert.
Salah satu pemain yang selama ini dianggap pilar pertahanan Garuda, Elkan Baggett, tidak dipanggil. Publik pun bertanya-tanya, apakah ini akhir kisah Baggett bersama timnas? Atau justru awal era baru timnas yang lebih solid dan kompak? Yuk, kita ulas tuntas hanya di channel ini. Wah, bikin gempar dunia sepak bola. Jelang laga penting kontra Cina dan Jepang, PSSI dan pelatih Patrick Kluivert mengumumkan daftar 32 pemain yang dipanggil. Namun, satu nama hilang dari daftar itu, Elkan Baggett, bek jangkung yang selama ini diandalkan di lini belakang timnas Indonesia. Ketidakhadiran Elkan jelas mengejutkan publik, apalagi ia merupakan pemain keturunan yang sempat jadi simbol kekuatan baru timnas di era Shin Tae-yong. Mengejutkan, sekali dalam pernyataannya, Kluivert mengaku telah berbicara langsung dengan Elkan sebelum laga Maret lalu. Saat itu, Elkan menolak panggilan membela Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Alasannya, ia ingin menjaga menit bermain di klubnya, Ipswich Town. Elkan khawatir jika meninggalkan klub terlalu lama, posisinya bisa digeser pemain lain. Dia bilang dia khawatir kehilangan tempat di klubnya, jadi memilih untuk tidak datang. Kluivert menegaskan, ini jadi salah satu alasan ia enggan kembali membujuk Elkan. Ia ingin pemain yang punya komitmen tinggi pada Garuda. Kluivert juga menegaskan, lini belakang timnas saat ini sudah sangat kompetitif. Ada Jay Itzes, Mace Hilgers, Justin Hubner, Rizky Ridho, hingga Jordi Amat. Para pemain ini tampil konsisten dan punya chemistry bagus. Bahkan beberapa dari mereka bermain reguler di klub luar negeri dan sudah terbukti di laga-laga sebelumnya. Situasi ini bikin Kluivert percaya diri. Tanpa Elkan, Garuda tetap kuat. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial. Pada 5 Juni, Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lalu pada 10 Juni, mereka bertandang ke markas Jepang. 2 laga ini sangat menentukan langkah Garuda menuju putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia berada di posisi keempat grup C, tepat di atas Bahrain dan Cina. Tak heran, persiapan dilakukan serius. TC di Bali jadi ajang pembentukan kekompakan, penyusunan strategi, dan pemantapan fisik. Dalam skuad kali ini ada beberapa wajah baru dan nama lama yang kembali dipanggil. Beckham Putra misalnya jadi kejutan menarik. Gelandang muda Persib ini tampil apik di Liga 1 dan siap memberi warna baru di lini tengah. Asnawi Mangkualam, Yakob Sayuri, Yance Sayuri, dan Stefano Lillipali juga kembali dipercaya setelah sebelumnya sempat absen. Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri, Ricky Kambuaya, Tom Hey, dan Kevin Dix pun masih menghiasi daftar pemain. Sayangnya, Ragnar Oratmangoen dan Septian Bagaskara harus dicoret karena alasan kesehatan. Lalu, apa dampaknya jika Elkan absen di laga penting ini? Secara teknis, Elkan memang unggul duel udara dan punya fisik mumpuni. Tapi dari sisi konsistensi dan kehadiran di setiap laga, pemain lain jauh lebih siap. Dengan formasi yang mengandalkan kolektivitas dan pressing tinggi, pemain seperti Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner justru lebih cocok. Mereka lebih adaptif dan cepat saat transisi. Jadi absennya Elkan justru membuka jalan bagi pemain lain untuk tampil dan membuktikan diri. Meskipun saat ini Elkan Baggett tidak dipanggil, bukan berarti pintu timnas tertutup selamanya. Jika nanti dia menunjukkan komitmen dan kesiapan, bukan tidak mungkin ia akan kembali membela merah putih. Namun, pesan jelas dari Kluivert adalah hanya pemain yang benar-benar siap dan berkomitmen tinggi yang layak mengenakan jersey Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Kluivert sudah tepat? Apakah Elkan seharusnya tetap diberi kesempatan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.